Lengkap sudah susunan 3 tim pemenangan Capres-Cawapres usai pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan tim ses yang mereka sebut sebagai Timnas Amin. Mantan Kepala Basarnas, Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi Alidrus bertindak sebagai Kapten Timnas Amin. Syaugi menyebut susunan tim pemenangan Anies Muhaimin diisi orang-orang hebat. Saya yakin dengan didampingi oleh co-captain yang hebat-hebat ini, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Anies, beliau ini adalah orang-orang hebat dan pandai di bidangnya masing-masing. Saya yakin dengan kolaborasi sinergitas untuk semua captain dan co-captain yang jumlahnya co-captain ada 12, didampingi sekretaris dan bendara, saya yakin bisa membawa tim pemenangan Anies ini untuk bisa menang. Yakin kita? Sebelumnya, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah menetapkan Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid sebagai ketuanya. Begitu juga tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mendapuk mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roslani sebagai pemimpin TKN. Kampanye akan segera dimulai setelah KPU mengundi nomor urut paslon di mana Anies Muhaimin nomor urut 1, Prabowo Gibran nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud nomor urut 3. Masing-masing tim ses sepakat mengusung pesta demokrasi yang riang gembira, menghindari perpecahan, dan harus memupuk persatuan. Suasana ini kan orang-orang yang berkompetisi, tapi dikomunikasikan secara riang gembira. Inilah Indonesia yang kita cita-citakan. Pemilu akan terus berlangsung, tapi yang lebih penting Indonesia akan terus ada dengan semangat pluralismenya. Nah, yang terjadi hari ini itu kan cuma kembang-kembang kehidupan saja. Kami sendiri melihatnya dari TKN, apa yang terjadi malam ini juga menunjukkan suasana hati kita semua. Suasana hati rakyat Indonesia, bagaimana agar kontestasi ini bisa kita jalani bersama dengan suasana yang sangat sejuk. Tenang bersama-sama, boleh kita berkompetisi, tapi ingat seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, ya selesai berkompetisi, ya kita bersatu kembali. Yuk kita berkompetisi dengan fair. Toh kita semua ini satu anak-anak bangsa yang sama, dan Indonesia terlalu mahal lah kita pertaruhkan untuk hanya sekedar mencari kekuasaan, kemenangan dalam 5 tahun sekali dan seterusnya. Tim Liputan Kompas TV. Tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang masuk dalam 3 tim pemenangan Capres-Cawapres. Ada yang di pemerintahan, TNI, Polri, hingga dekat dengan kalangan buruh. Lalu apa strategi masing-masing pasangan calon? Salah satunya meraup suara di tiap daerah hingga ke sejumlah kalangan tertentu. Pagi ini kita sudah bersama dengan Wakil Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra yang sudah ada di studio. Selamat pagi, Bung Zaki. Ya, selamat pagi, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Setelah hujan-hujanan tadi malam. KPU. Ada juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Benny Ramdhani melalui sambungan Zoom, dan Co-Captain Timnas Amin, Al-Muzamil Yusuf. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Ustadz Muzamil, pagi Pak Benny. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya ke Bung Zaki dulu ya yang ada di studio nih. Tadi malam sudah hujan-hujanan dan kita lihat begitu riuh gitu ya dukungan dari para pendukungnya Prabowo Gibran. Tapi mereka-mereka ini yang riuh ini sepertinya juga bukan orang-orang sembarangan. Ini orang-orang hebat sepertinya yang ada di kalangan pemerintahan, Purnawirawan TNI Polri. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari tim Prabowo Gibran dengan memasang tim kampanye nasional yang berlatar belakang militer dan juga pejabat publik? Ya, pertama begini, bagaimanapun kan ini menunjukkan ya kalau misalnya Pak Prabowo ini kan sosok pemimpin yang kuat ya, pemimpin yang berada di tengah mengayomi semua. Semangat persatuan dan kesatuannya kuat sehingga apa? Untuk timnya sendiri ya harus mengayomi semua gitu dalam berbagai segmen kalangan juga gitu diantaranya. Kalau kita bicara mengenai apakah ada militer misalnya ya kan, ada Pak Jendral Wiranto diantaranya. Lalu kemudian kita bicara ada beberapa mantan Kapolri misalnya. Ya ini kan karena juga dukungan-dukungan ini kan luas ini. Kita ada para purnawirawan, lalu kemudian para pengusaha misalnya banyak juga. Lalu misalnya pejabat publik juga banyak gitu di sini ya kan. Ada beberapa menteri, ada wakil menteri juga. Hanya memang kan dalam proses ini kan bagaimanapun ya, yang kita inginkan adalah skuad yang terbaik ini. Skuad terbaik, tapi
sisi yang lain juga ini adalah melambangkan dukungan dari berbagai segmen. Jadi kita jangan hanya bicara mengenai tadi tokoh-tokoh publik yang exposure-nya luar biasa. Tapi misalnya nih, bagaimana dari Sabang sampai Merauke, tim ini terwakili gitu. Di dalam TKN ini ada Sudah terwakili ke semua sekarang. Oh, terwakili. Misalnya saya ini kan anak guru dari desa di Kalimantan Barat gitu kan. Nah, bisa menduduki posisi yang cukup baik juga di TKN, karena bagaimanapun ini menunjukkan bahwa kita tidak membeda-bedakan asal, suku, agama, dan juga daerah. Dan juga kami memberikan ruang yang luas juga kepada anak-anak muda. Misalnya dilihat ada yang namanya Arif Rosid sebagai komandan untuk pemilih muda, lalu ada Aminuddin Ma'ruf misalnya. Ini kan yang satu mantan ketum BBHMI, yang satu mantan ketum PMII gitu ya. Nah ini kan dirangkul juga semua. Jadi kalangan anak muda pun kita banyak nih. Oke. Lalu juga misalnya untuk dari kalangan perempuan. Ada juga Oh banyak perempuan banyak. Kalau kita lihat misalnya di komunikasi sendiri ada Mbak Nurul Arifin, contohnya di Wakil Komandan. Lalu misalnya kalau kita beranjak lagi ke tempat lain ada Mbak Saras misalnya, ya di pemilih mudanya gitu. Lalu misalnya di Dewan Pakar dari Demokrat ada namanya Mbak Vera. Nah ini kan rata-rata juga punya posisi-posisi strategis. Jadi kalau dari kami ini bagaimana agar ekspektasi harapan masyarakat Indonesia ini melihat bahwa terwakili nih saya secara daerah terwakili, secara misalnya profesi terwakili, lalu misalnya kita bicara mengenai segmen tadi anak-anak muda dan juga bagaimana tokoh-tokoh perempuan juga terwakili. Dan jangan lupa juga di kami juga ada misalnya Habib Lutfi, ya kan, dan juga berbagai tokoh agama lainnya, ya kan, begitu tokoh agama lainnya. Bahkan juga dari Bali juga ada Pak Cokorda. Jadi banyak nih. Jadi maksudnya kita memilih siapapun di sini, bagaimanapun tentunya kan tadi ingin merangkul semua, ya kan, dan punya komitmen semua. Kita kerja bareng lah di sini. Kita ingin optimalkan karena kita ingin ujungnya adalah ya kita ingin rakyat Indonesia sejahtera lah. Ya, kita bicara bagaimana kan Pak Prabowo punya program nih kan, ada makan siang gratis, ya kan, minum susu gratis. Intinya apa? Ya kita intinya ingin agar bicara mengenai gizi tercukupi anak-anak, termasuk juga gizi untuk balita dan ibu hamil. Ada isu stunting, ya kan? Dan ini kan juga bisa membantu mengurangi isu stunting tadi, lalu membantu mengurangi tadi beban hidup masyarakat juga ke depan. Ini diantaranya ya, tapi banyak lagi yang bisa kita explore ya. Setelah ini harus kita ngopi-ngopi lagi nih. Oh iya. Untuk ngebahas apa yang paling konkret program-program yang akan dijalankan oleh para Prabowo Gibran nanti jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Berarti intinya tadi kalau untuk pasangan nomor urut 2 itu tim pemenangan yang ada di balik Prabowo Gibran mewakili merepresentasikan semua halayak begitu ya. Iya, semua kelompok dan dukungan. Yang meluas, dukungan kita merata ini. Baik. Gitu. Saya akan ke Timnas Amin, ada Pak Muzamil Yusuf. Pak Muzamil, saya kalau melihat tadi ke Mas Zaki, ini ketua tim pemenangannya atau tim kampanye nasionalnya ini pengusaha, ya. Ini kalau Timnas Amin dibalik nih, pengusahanya ada di jajaran struktur, tapi ketuanya seorang TNI Angkatan Udara Purnawirawan, Marskal Madya Muhammad Syaugi. Apa yang jadi dasar? Apakah memang ini untuk menandingi susunan tim kampanye di pasangan nomor urut selanjutnya yang ada di nomor urut 1 dan juga nomor urut yang pokoknya Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran? Apakah untuk menandingi itu? Ya, pada waktu kita deklarasi tim Amin kemarin ya, capres kita Pak Anies Baswedan telah menyampaikan kepada publik. Jadi tim inti pemenangan itu semua ada di lapangan. Semua di lapangan dengan berbagai kalangan, berbagai daerah sudah bergerak. Kalau toh dibentuk tim Nas Amin di pusat, itu satu karena kewajiban capres yang diwajibkan oleh KPU. Jadi kita ini membackup apa yang sudah bergerak di lapangan. Nah, dengan mengambil Pak Syaugi ini, ya kita mengatakan ini tim Indonesia bagi Indonesia terbang.
Harapannya terbang tinggi begitu ya, Ya, Ustaz? dengan pengalaman 4.000 jam terbangnya ini, kita bagaimana di pusat dengan tim kita di lapangan sudah bekerja, kita mengangkat, ya, mendorong mereka. Jadi tim kita itu bukan adalah tim yang bisa menggantikan Oke. kerjaan jutaan orang di lapangan. Ya. Tim kita hanya membackup mereka yang sudah bekerja di lapangan, dan kita memberikan apresiasi, terima kasih kepada mereka yang sudah dengan sukarela bergabung dengan tim Amin ini. Ya. Oke. Umumnya mereka di lapangan ini memang harapan perubahan. Ya. Kita bersyukur harapan perubahan ini cukup besar. Ya. Dan kita mendorong mereka bagaimana silent majority, ya, Oke. agar mereka punya keberanian untuk menyuarakan. Itu saja sekarang kita dorong. Oke. Di pusat kita dorong, di DPR RI kita dorong pemilu berjurdil. Ya, kita menginisiasi, di Komisi 1 sudah dibentuk sejak Kamis kemarin. Termasuk kami menginisiasi seluruh mitra Komisi 1. Mudah-mudahan nanti Komisi 2, Komisi 3, dan komisi terkait lainnya. Agar apa? Kita jamin sebagaimana pernyataan kita semalam di KPU, pemilu berjurdil dengan penuh kebahagiaan itu berjalan. Untuk dia bisa berjalan baik, tugas DPR mengawasi dari pusat, DPRD Provinsi Kabupaten Kota juga membuat hal yang sama. Nah, dengan cara itu silent majority akan berani berbicara. Nah, konsep perubahan kita akan sampaikan kepada publik. Nah, harapan kita ini masuk, ya. Ya. Kita itu 1 putaran atau 2 putaran kita masuk, itu saya kira strategi ke depan. Ujung tombaknya siapa? Tim ini bukan ujung tombaknya. Ujung tombaknya seluruh jutaan pekerja kita di lapangan. Ya, kalau Itu tadi baik, kalau Bung Zaki representasi dari semua suku, ras, dan golongan yang ada di seluruh Indonesia, dan juga institusi yang ada di Republik Indonesia. Kalau Pak Muzamil ini wakilan di pusat tapi yang bekerja di daerah, begitu mereka yang akan die hard gitu menangkan pasangan Anies Muhaimin sebagai akar rumput, juga punya yang strategis menurut Pak Muzamil. Ke Pak Benny, Ya. Muzamil, Bung Zaki sudah mengomentari pimpinan tim pemenangannya begitu. Nah, saya ingin juga menganalisis dari Ganjar. Ada Pak Rosan Roslani, beliau adalah pengumum Kadin, tapi di itu juga tidak kalah tereng ada 5 TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan juga banyak mantan TNI juga yang bisa kami ungkap. Ini apakah mendingi pengusaha dan DPR atau seperti apa? Sampaikan 2 hal. Pertama ya saya ingin sampaikan selamat untuk masing-masing presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan masing-masing. Kedua, saya Indonesia, Pancasila dalam kemanusiaan dan jadi filosofi Ganjar Mahfud sebetulnya. Nah, tim yang menggambar Indonesia sampai Pulau Rote, tokoh yang ada di dalamnya. Ya. Juga dikenal di negara ini, gabung dengan nasional. Dan ini ketika dibentuk ya, ini mendapatkan restu bumi, restu langit ya, hasil
istiqoroh politik ini hasil dari secara kita bentuk tim pemenangan nasional. Oke. Tentu tidak untuk menyaingi tim lain lah. Masing-masing punya strategi, masing-masing punya cara untuk menampilkan sosok ya, siapa yang akan masuk menjadi komandan dan juga menjadi pasukan tempur dalam tanda kutip ya di Pilpres di pemilu 2024. Tapi yang lebih penting dari sosok-sosok orang ini, popularitas tentu tidak cukup bagi kami. Mereka harus memiliki rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang tidak tersandera dengan masa lalu, rekam jejak yang tidak memiliki kejahatan masa lalu, baik kejahatan terhadap ekonomi, kejahatan terhadap hukum, kejahatan terhadap konstitusi, kejahatan terhadap hak asasi manusia. Apa arti dari sebuah tim? Apa arti dari sosok nama yang memiliki popularitas, tapi dengan rekam jejak yang buruk? Karena memulai untuk memenangkan pertarungan itu harus dimulai dari kejujuran. Dan dimulai dari rekam jejak masing-masing orang yang ada dalam tim. Oke. Kita harus yakin jika kita menempatkan orang yang tidak jujur, bahkan tidak adil sejak dalam pikiran, punya rekam jejak yang sangat buruk di masa lalu, dikhawatirkan pasti berkontestasi dengan cara-cara licik dan cara-cara curang. Nah, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menghindari sosok yang memiliki rekam jejak buruk di masa lalu, agar pertandingan ini benar-benar fairness ya. Oke. Ya, Pak Beni, saya koreksi tadi saya salah mengucapkan bahwa ketua TPN Anda Pak Arsyad Rashid bukan Pak Rosan Ruslani. Ini TKN, TPN ini jadi belakangan jadi apa namanya cukup membingungkan begitu karena mirip ya. Mohon maaf tadi Pak Ketua, saya koreksi, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud adalah Pak Arsyad Rashid ya. Betul. Nah, kalau tadi Anda berbicara soal rekam jejak, saya akan tanya juga ke Bung Zaki soal rekam jejak. Anda sudah yakin rekam jejak yang ada di tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah bersih dari itu semua, dari apa namanya yang dikhawatirkan oleh publik akan muncul kembali begitu rekam jejak yang tidak baik di masa lalu? Ya, kalau kita ini kan melihatnya masa kini dan masa depan. Tapi ada yang sibuk menggelendong katanya, atau masih sibuk tersangkut-sangkut dengan masa lalu saja gitu. Lupa gitu bahwa tantangan yang kita hadapi adalah tantangan hari ini dan bagaimana kita ke depannya menghadapi berbagai kompleksitas yang luar biasa gitu. Ya, bagaimana Indonesia, kita ingin menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kita bicara di situ. Makanya kalau misalnya dari kami, dari TKN, Pak Prabowo selalu mengingatkan, kita fokus. Kita fokus ya, kita fokus ke depan. Kita fokus, ayo kita sampaikan ke masyarakat apa ide kita, apa gagasan kita, apa program kita yang bermanfaat buat rakyat, buat bangsa dan buat negara. Biarkan rakyatlah yang mengujinya. Kita ini ingin adu gagasan, bukan adu perasaan, kan begitu. Ini bukan sinetron atau drakor, nah gitu. Tapi ini adalah kontestasi politik. Bagaimana bisa merebut suara hati rakyat, kan begitu? Ya kan, pemikiran rakyat. Kami meyakini kalau misalnya kita bicara mengenai Pak Prabowo, kita bicara mengenai Mas Gibran, ya semua punya jejak rekam. Publik juga mengetahui itu. Sampai di titik ini bisa menjadi capres dan cawapres. Lalu kita bicara mengenai TKN tadi. Sosok-sosoknya terbuka kok. Kita umumkan terbuka, kita buat konvers, namanya bisa dicek. Sebagian besar malah ya pasti punya media sosial, punya bahkan di Wikipedia namanya juga masuk. Silahkan dilihat ya. Sangat terbuka. Kalau dari kami, ayo kita diskusikan sama-sama. Ini kan kita baru bukaan di nasional nih. Ya kan? Nah, nanti ada nih di TKD sudah jalan juga semua, tim sudah jalan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi pada waktunya nanti publik juga akan melihat, oh iya. Mana nih selain bicara mengenai paslon, kan kita tidak hanya bicara paslon, tapi kita bicara wah kira-kira ke depan Indonesia kalau sosok-sosok ini nih yang ikut memimpin gitu kan di pemerintahan, di kabinet, lalu kemudian di berbagai representasi nanti juga ini. Ke depannya kan publik akan melihat jejak rekamnya nih gitu. Wah, saya ingin nggak ya kalau misalnya yang nanti memimpin di sini sosok-sosok seperti ini, atau sosok yang kerjaannya mohon maaf gitu ya, menebar ketakutan, menebar hoax, menebar fitnah, sibuk baper, curhat, bahkan nangis-nangis di media. Ini kan atau yang senyum, senang, tenang, fokus pada program, fokus untuk kepentingan rakyat. Publik akan melihat itu gitu. Berarti ini yang kami sampaikan ke publik. Kita akan lihatlah programnya, lihatlah gagasannya, kita akan lihat sekali lagi tim pemenangan
atau tim kampanye atau tim ses Prabowo Gibran di layar kaca Anda nanti akan kami tampilkan, dan inilah nama-nama inilah nanti seperti yang Bung Zaki bilang yang juga akan membantu dalam pemerintahannya Prabowo Gibran jika terpilih di 2024. Ini nama-namanya yang ada di layar kaca Anda. Ada Komjen Aridono Sukmanto, pernah jadi Wakapolri tahun 2018-2020, lalu Komjen Condro Kirono, ini Kabaharkam, terakhir kali menjabat sebagai Kabaharkam dan juga pernah jadi Kapolda Jawa Tengah. Ada juga Nusron Wahid, politisi Partai Golkar dan Ketua Koordinator Strategisnya Sukminasko yang diketuai juga oleh Pak Rosan Ruslani, pernah jadi Wamen BUMN, Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, dan Ketua Umum Kadin sekarang. Nah, saya akan ke Pak Muzamil. Nanti saya juga akan tampilkan nih ya ke Pak Muzamil susunan dari, sebelum ke Pak Muzamil saya lihat ada susunan lainnya. Ini Komandan Fanta Pemilih Muda M. Arif Roshid Hasan, lalu relawan Immanuel Ebenezer, ini juga yang dulu namanya Joman sekarang jadi Prabowo Mania ya. Oke. Ada Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat sebagai Komandan Hukum dan Advokasi, lalu Dewan Pakar Budiman Sujatmiko yang nyebrang dari PDI Perjuangan sekarang dukung Pak Prabowo. Oke, saya ke Pak Muzamil. Pak Muzamil, tadi bicara soal rekam jejak, Bung Zaki sudah mengatakan rekam jejak ya memang penting, tapi coba dilihat masa kini dan masa yang akan datang begitu. Nah, akhir-akhir ini ada isu soal netralitas juga, terutama untuk TNI Polri dan juga aparatur sipil negara. Anda memasang Pak Saugi ini, kita tahu TNI Angkatan Udara ya, purnawirawan Marskal Madya. Nah, apakah ini yang jadi alasan juga untuk memasang seorang TNI dipasang jadi kapten timnas begitu untuk menanggulangi atau juga menghalau isu-isu netralitas di kalangan TNI Polri? Saya katakan tadi ujung tombak kami itu ada di lapangan. Tetap di lapangan, baik. 204 juta pemilih itulah tempat bekerjanya ujung tombak kami di lapangan. Yang di pusat itu mengkoordinir. Dan Pak Saugi ini seorang TNI yang adih makayasa pada zamannya, punya jabatan penanggulangan bencana, kemampuan mengorganisir, ya, simbolisasi terbang ke udara itu, kita ingin membawa Indonesia terus menuju bintang, cita-cita kita, simbolisasi itu. Tapi yang kerja itu di lapangan, ujung tombak itu. Dan karena gerakan perubahan ini memang gerakan yang sangat dekat dengan masyarakat, jadi disitulah pekerjanya, bukan mengandalkan nama-nama besar di pusat. Karena begini, pilkada dengan pilak itu berbeda, apalagi pilpres. Di pilkada itu orang-orang yang tidak didukung partai besar pun bisa jadi. Kenapa? Karena basisnya kuat. Kecintaan masyarakat, dukungan masyarakat itu terlihat. Jadi di situ strategi kami. Terkait dengan masa lalu dan masa depan, memang kita tidak harus selalu terkunci dengan masa lalu. Tetapi masa lalu itu bisa menjadi alat prediksi kita tentang masa depan. Apa yang telah mereka lakukan yang lalu itu bisa jadi ukuran kita untuk memprediksi apa masa depan yang akan dia lakukan. Karena itulah prediksi terbaik seseorang. Kita ingin memprediksi orang lain. Jadi kita tidak terpaku dengan masa lalu, tapi juga kita gunakan masa lalu, apa yang telah track record mereka lakukan untuk memprediksi apa yang mereka akan lakukan ke depan. Ya. Baik. Saya kira gerakan kami, kenapa ujung tombak jadi kepada masyarakat? Karena sekali lagi pemilu ini, sebagaimana tadi malam kita nyatakan, harus luber, jurdil, dan ceria, masyarakat terlibat. Masyarakat tidak boleh punya ketakutan. Istilah sepak bola, Cak Imin mengatakan, Gus Imin mengatakan, kalau ada pemain yang nakal, yang melanggar curang, teriakin. Foto, video, kirim. Karena MK mengakui video dan foto yang sah, yang tidak di hoax ya, tidak di edit-edit. Dan saya tuh udah menyatakan juga di dalam rapat Komisi 1, bahkan waktu itu Pak Mahfud NB sebagai PLT Menkominfo dan juga Menko di Komisi 1 dengan Dewan Pers, dengan KIP, KPI, BSSN, kami juga sudah menyampaikan bagaimana masyarakat kita gerakan menjadi berkahnya medsos sekarang ini. Pemilu 2024 beda dengan pemilu sebelumnya. Pengawas terbanyak adalah rakyat, masyarakat. 300 orang setiap TPS, 800 ribu TPS, 204 juta. Dengan cara itu pemilu tidak dicurangi dan kita akan happy menerima siapapun pemenangnya. Baik. Ini yang menarik juga, selain sosok tokoh-tokoh militer begitu ya, TNI Polri, ada juga sosok pengusaha yang juga sudah malang melintang
di Indonesia maupun juga di internasional ya. Salah satunya kalau di timnya Pak Muzamil tadi ada Pak Thomas Lembong. Nah di timnya Pak Ganjar Mahfud juga nama Arsyad Rashid, ini seorang ketua umum Kadin. Nah ini ada pertanyaan begini Pak Beni dari publik, termasuk saya mungkin. Apakah ini untuk juga mengamankan logistik pemilu, katanya begitu kalau publik menduga-duga. Apakah ini juga untuk agar supaya bisa menggait para pengusaha untuk bisa menyukseskan Ganjar Mahfud? Tapi jangan dijawab dulu, saya akan tanya ini, apakah benar seperti itu? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi, saat lagi tetaplah bersama kami.